Pendidikan Jarak Jauh PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon mempersembahkan program audio pembelajaran Kisah Pahlawan Raden Intan II Lampung. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan kisah Raden Intan II. Kita akan belajar dari sejarah Raden Intan II. Seperti apa kisahnya? Yuk kita dengarkan. Raden Intan II lahir di Desa Kuripan pada tahun 1834. Daerah kelahirannya itu kini dikenal sebagai wilayah Provinsi Lampung. Namun, Raden Intan II lahir dan tumbuh besar tanpa mengenal sosok sang ayah. Pasalnya, pada tahun 1834, pada saat tahun kelahirannya itu, sang ayah ditangkap oleh penjajah Belanda dan dibuang ke Pulau Timur. Ayah Raden Intan II yaitu bernama Raden Imba II ditangkap Belanda karena melakukan perlawanan. Beliau memimpin perlawanan bersenjata untuk menolak kehadiran Belanda di bumi Lampung. Dari sinilah dapat dipahami bahwa Raden Intan II mewarisi darah perjuangan dari sang ayah. Pada saat Raden Imba II ditangkap dan dibuang, sang istri yang bernama Ratu Mas dalam keadaan mengandung Raden Intan II. Saat itu, Ratu Mas tidak ikut ditangkap oleh Belanda. Setelah Raden Imba II yang sebagai raja sudah tidak ada, maka pemerintahan Kerajaan Lampung dijalankan oleh Dewan Perwalian di bawah kekuasaan Belanda. Beberapa waktu kemudian, Ratu Mas melahirkan sosok bayi laki-laki yang sehat dan lincah. Lahir di lingkungan istana dan berstatus sebagai pewaris tahta Raden Imba II, yakni Raden Intan II. Pada usia 16 tahun, Raden Intan II dinobatkan sebagai Raja Raden Intan II dengan gelar Kusuma Ratu. Sejak saat itu, Raden Intan II sudah memberikan sinyal untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di sisi lain, Belanda juga merasa terancam dengan Raden Intan II. Lantas, Belanda melakukan politik adu domba di kalangan masyarakat Lampung. Namun kondisi itu tidak membuat Raden Intan II mengurungkan niatnya. Dia tetap menyiapkan pasukan dan dikonsentrasikan di beberapa benteng. Merasa perang tidak bisa dihindarkan, Belanda pun mendatangkan pasukan dari Batavia pada 10 Agustus tahun 1856. Pasukan ini dipimpin oleh Kolonel Wilson dan tiba di dermaga Cantik keesokan harinya. Pasukan Wilson lantas bergabung dengan pasukan Pangeran Sampurna Jaya Putih. Dia adalah bangsawan Lampung yang membelot dari Raden Intan II dan memilih bergabung dengan Belanda. Kedatangan pasukan Belanda ini segera diketahui oleh pasukan Raden Intan II. Sementara Belanda memberikan ultimatum kepada Raden Intan II untuk menyerahkan diri dalam waktu kurang dari 5 hari. Ultimatum itu tidak digubris oleh Raden Intan II, hingga Belanda pun mulai melancarkan serangan ke benteng-benteng pasukan Raden Intan II. Namun, Raden Intan II yang selalu berhasil menghindari serangan terbuka Belanda. Benteng yang diserang pun selalu dalam keadaan kosong. Dalam perlawanan ini, Raden Intan II memilih untuk melakukan perang gerilya. Raden Intan II sadar tidak akan bisa menang jika perang terbuka dengan Belanda yang jumlahnya jauh lebih besar. Hingga bulan Oktober tahun 1856, Belanda belum berhasil menangkap Raden Intan II. Belanda tak kehabisan akal. Sama seperti saat meredam perlawanan yang lain, Belanda selalu menggunakan cara yang licik. Dengan menghasut salah seorang prajurit Raden Intan II, siasat licik itu membuahkan hasil. Belanda kemudian mendapat informasi bahwa Raden Intan II ada di bagian utara Lampung dengan menyeberangi Wais Putih. Maka Belanda mengirim pasukannya untuk memotong jalan Raden Intan II beserta pasukannya, hingga akhirnya Belanda dapat menemukan tempat persembunyian Raden Intan II.
Raden Intan II pada saat itu sedang menyantap makanan bersama para prajuritnya. Tanpa disadari, pada saat itu pasukan Belanda sedang menyergap Raden Intan II. Raden Intan II pun tidak siap melawan satu persatu pasukan Belanda. Dengan banyaknya jumlah yang harus dilawan, membuat pertahanan Raden Intan II melemah. Raden Intan II dikeroyok hingga gugur dengan luka dan lumuran darah memenuhi tubuhnya. Raden Intan II gugur pada usia 22 tahun. Raden Intan II dimakamkan di Desa Gedung Harta. Daerah ini dikenal dengan nama Benteng Cempaka, berjarak 18 km dari kota Kalianda. Perjuangan Raden Intan II melawan Belanda sangat membekas di hati masyarakat Lampung. Terlebih pada tanggal 23 Oktober 1986, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Raden Intan II sebagai pahlawan nasional. Demikianlah tadi audio pembelajaran kisah pahlawan Raden Intan II Lampung. Semoga bermanfaat.